Pada saat itu bahwa, ketika Batara Dewa Siwa sedang berjalan-jalan dengan Batari Dewi Uma di atas laut, di tengah perjalanan menuju samudera, Batara Siwa merasakan getaran kasih yang mendalam kepada Batari Uma. Tatapan Siwa memancarkan kerinduan dan kehangatan, namun situasi alam saat itu tidak memungkinkan angin kencang dari samudera. Batari Uma, dengan kelembutan dan kebijaksanaan, menenangkan Siwa. Ia menyentuh tangan Siwa perlahan, memberi isyarat bahwa waktu dan tempat belum tepat. Sementara Siwa meredam gejolak cintanya dengan senyuman bijaksana, karena perilaku sang dewa dianggap tidak pantas. Akhirnya mereka berdua kembali ke kahyangan. Tanpa disadari siapapun, ketika mereka meninggalkan pantai suci itu, setetes energi kosmik, simbol, benih kehidupan, Batara Siwa, jatuh ke samudera. Energi itu digambarkan sebagai titik cahaya keemasan yang meluncur perlahan dari udara, menyentuh permukaan laut dan memancarkan gelombang cahaya ke segala arah. Kemudian Dewa Brahma dan Dewa Wisnu turun dari kahyangan. Dewa Brahma mengangkat kedua tangannya, sementara Dewa Wisnu menatap energi itu dengan penuh konsentrasi. Mereka bersama-sama mengucapkan japa mantra suci, diselimuti cahaya merah dan biru keemasan. Sebagai gelombang cahaya dan gelombang suara yang beresonansi di udara. Mantra itu berputar mengelilingi benih, mengaktifkan kekuatan tersembunyinya. Energi kosmik tersebut bergetar, mengembang seperti bintang yang hendak meledak. Dalam semburan cahaya keprakan, sebuah sosok mulai terbentuk. Dari benih tersebut, lahirlah seorang raksasa. Siapa orang tuaku? Dari mana asalku? Karena tidak ada jawaban, raksasa ini mengamuk hingga merusak keseimbangan dunia hingga ke kahyangan. Walaupun Dewa Tanawa sangat ikut bertempur dan juga Batara Brahma maupun Wisnu menyerang raksasa tersebut, tak juga terkalahkan. Akhirnya para dewa memohon kepada Hyang Batara Siwa untuk mengalahkan dan menumpas raksasa yang mengganggu keseimbangan dunia. Batara Siwa berperang melawan raksasa tersebut, namun tidak ada yang kalah. Akhirnya Batara Siwa bertanya kepada raksasa tersebut. Wahai raksasa, mengapa engkau mengganggu keseimbangan dunia? Aku hanya ingin tahu nama dan orang tuaku. Ada sesuatu dalam dirimu agar engkau layak menerimanya. Apakah itu? Katakan, aku akan melakukannya. Untuk mengetahui asalmu, kau harus menotong taring panjangmu. Jika itu syaratnya, baiklah, potong saja taringku. Batara Siwa kemudian mengangkat trisulannya dan memotong taring raksasa, agar bisa melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Setelah taringnya dipatahkan, maka Batara Siwa menjelaskan siapa dirinya dan raksasa itu sendiri. Dengarkan baik-baik. Akulah ayahmu, wahai raksasa. Ayah yang Siwa, apakah aku ini benar-benar putramu? Dan apakah tujuan hidupku? Benar, kau adalah putra kami. Kamu lahir bukan dari kebencian, melainkan dari benih kemurnian yang jatuh ke laut, lalu disucikan oleh Brahma dan Wisnu. Mulai hari ini, aku memberimu nama Batara Kala. Batara Kala, apakah arti namaku, ayah? Kala berarti waktu. Engkau adalah penguasa perjalanan waktu, penjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Untuk menghormati kelahiranmu, aku memberikan kekuatan sebagai anugerahku. Batara Siwa juga memberikan anugerah bahwa Batara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari Tumpek Wayang, dan orang yang berjalan saat tengah hari Tumpek Wayang. Kebetulan adiknya, Dewa Kumara,
juga lahir pada hari Tumpek Wayang. Sesuai anugerah, Batara Kala boleh memakan adiknya. Namun atas permohonan ayahnya, Batara Kala boleh memakan adiknya kalau adiknya sudah besar. Kesempatan itu digunakan oleh Batara Siwa untuk menganugerahi Kumara agar berwujud anak-anak selamanya. Akal-akalan itu diketahui Batara Kala. Setelah tahu bahwa Batara Kala akan memangsanya, Kumara pun menyelamatkan diri. Saat mengejar Kumara, Batara Kala bertemu kedua orang tuanya. Mereka pun ingin dimakan oleh Batara Kala sesuai anugerah yang ia terima. Namun Batara Siwa memberinya teka-teki terlebih dahulu yang harus dipecahkan sebagai syarat untuk memakan mereka. Batas waktu menjawabnya hanya sampai matahari condong ke barat. Akhirnya Batara Kala tidak bisa menjawab teka-teki dan matahari sudah condong ke barat, maka habislah kesempatannya untuk memakan kedua orang tuanya. Karena tidak bisa memakan mereka, Batara Kala melanjutkan pengejarannya mencari Kumara. Setelah lama mengejar, akhirnya ia kelelahan dan menemukan sesajen yang dihaturkan seorang dalang yang sedang main wayang. Sesajen itu dilahapnya habis karena haus dan lapar. Akhirnya sang dalang meminta Batara Kala untuk memuntahkan kembali segala sesajen yang dimakan. Batara Kala, kembalikan semua sesajen itu. Muntahkan kembali apa yang sudah kau makan. Batara Kala tidak bisa memenuhi permohonan tersebut. Sebagai gantinya, ia berjanji tidak akan memakan orang yang lahir pada hari Tumpek Wayang, jika sudah mengaturkan sesajen dan menggelar wayang Sapu Leger.